Coba. Cepat. Kamu itu mana? Info dari mana? Kan saya orang Durenjaya sini. Iya, info dari mana? Lu asli lu orang mana? Saya Manado. KTP. Manado. Enggak usah. KTP anjing! Ada di Bangsat! panggil saya. Panggil bos lu sekarang! Mana RT? Anjing lu! RT-nya mana RT? Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi. Nah, ini postingan dari Mas Permadi Arya dan di sini saya akan bacakan caption yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya dan nantinya juga ada komentar-komentar yang tentunya juga saya akan bacakan kepada kita semua ya. Ini dia, izin dan Jacqueline Coppers ya. Saya diteleponin teman-teman anak timur, mereka nggak terima dengan aksi premanisme dan vandalisme, apalagi bawa-bawa suku atau sara seperti ini ya. Saya sudah sampaikan ke teman-teman agar jangan gerak dulu, serahkan kepada abang-abang polisi. Mohon atensi Bang Jack agar segera ditindak para pelaku untuk menghindari aksi balasan main hakim sendiri ya. Dia sampaikan di sini, oknum-oknum Habib biadab ini memang semakin meresahkan masyarakat. Mereka serasa raja kecil akibat sering disuntangannya sama orang-orang bodoh ya. Info TKP-nya di Ruko Emerald Spring, Bekasi Timur. Dan ya pelaku memang sudah kita lihat saja juga di sini adalah FPI Cikarang ya kan. Oke, nah ini sebenarnya tadi juga sudah saya bagikan kepada kita semua, tapi di sini jelas ya bahwa lagi-lagi memang Mas Permadi Arya selalu ada di garis depan ya untuk memberikan perhatiannya dengan apa yang terjadi ya, seperti tindakan-tindakan yang seperti ini ya, tindakan intoleransi teman-temannya. Nah, kemudian di sini juga disampaikannya kembali teman-teman bantu mention 3 akun ini ya, Jacqueline Coppers ya, lalu Restro Bekasi Kota Official dan Humas Polres Metro Bekasi agar cepat dapat atensi bapak-bapak polisi ya. Luar biasa sekali teman-temannya, dan ini saya gimana ya, terharu teman-temannya karena Mas Permadi katakan di sini. Nah ini dia, saya sudah sampaikan ke teman-teman agar jangan gerak dulu ya, serahkan kepada abang-abang polisi. Ya, jadi kita melihat bahwa di sini Mas Permadi Arya sekalipun mungkin dalam setiap tindakan-tindakan yang seperti ini, katakan ada tindakan-tindakan intoleransi yang dialami oleh saudara-saudara kita umat Kristen hari-hari ini, sepertinya polisi hanya bisa diam saja seperti begitu. Tapi ya kita melihat Mas Permadi Arya masih percaya lah ya, masih percaya kepada polisi-polisi bahwa mereka sanggup ya untuk menegakkan keadilan ya. Oke, kita akan coba lihat saja di sini. Ada komentar dari Armando Hutagalung ya. Woi gondong, jangan sok keras lah. Di Cikarang banyak orang NTT loh. Soalnya sepupu gue cewek lakinya orang NTT dan tinggal di Cikarang. Lu nggak tahu aja kumpulan orang NTT banyak di Cikarang. Ya, ini sih bawa-bawa sara teman-temannya. Makanya ya akhirnya ya Armando Hutagalung juga menyampaikan ya, lu nggak tahu ya kalau misalnya anak-anak NTT rupanya banyak juga di Cikarang gitu. Ya sebenarnya hal-hal yang begini nggak perlu terjadi ya, karena ya kita bersaudara sekalipun kita berbeda suku, ras dan agama, kita tetap satu gitu loh ya. Kita ada di Indonesia ya, dan tumpah darah kita tentunya adalah Indonesia ya. Ada dari Lins Maria Margarita, nanti kalau udah ditangkap nangis-nangis minta maaf percuma, katanya agama yang baik sopan, nggak taunya bahasa kotor, belum keluar aja semua orang seberang. Memang inilah yang kita lihat teman-temannya. Memang katanya agama cinta damai ya kan, tapi kelihatannya justru kelakuan-kelakuan pengikut-pengikutnya ya malah buat rusuh aja ya kan, buat banyak orang-orang kayak ya takut aja gitu loh ketemu dengan orang-orang yang seperti ini ya kan. Itulah yang kita lihat gitu ya. Ada dari Rio Wakua, makin hari makin beringas aja, tak bisa didiamkan hal seperti ini ya. Ya itu memang yang kita harapkan. Nah ini dia, boleh tahu ini dari tujuan nas ya. Boleh, by the way FPI masih ada ya. Mungkin organisasinya atau lembaganya sudah dibekukan atau ditutup, tetapi orang-orangnya kan masih ada ya, orang-orangnya masih ada gitu loh. Jadi orang-orang itulah yang masih bergerak sampai sekarang ya.
Dada dari Komando Boxing, Bang Permadi ini duduk perkaranya karena apa? Ya, yang penting ya yang namanya juga tindakan-tindakan yang seperti ini ya kita tentunya nggak inginkan ya, jangan sampai terjadi lah istilahnya begitu. Nanti soal masalahnya apa ya tentunya itu nantinya setelah dipertemukan dulu ya bagaimana atensi daripada pemerintah dengan tindakan-tindakan yang seperti ini. Ada dari si Ganjang ya, Bang Permadi yaitu perusahaan kena pasal 406 KUHP atau 521 Undang-Undang 1/2023. Hukuman 8 bulan penjara. Habib yang nyuruh kena pasal 55 KUHP atau pasal 20 Undang-Undang 1/2023. Yuk jangan mau selesai dengan minta maaf, biar jadi contoh tidak ada yang kebal hukum di negara ini, agar negara ini jadi disiplin untuk bisa maju. Ya memang kita harapkan seperti itu ya. Tapi kira-kira berani enggak ya? Berani enggak para penegak hukum ini tegas atau malah hanya bisa diam aja? Nah, itu yang kita masih belum tahu bagaimana ya kan lanjutannya. Ada komentar dari Tumbel 24, panas lihatnya tapi jadi dingin hatinya karena Bang Permadi Arya yang post. Oke ya, saya Manado 100% Minahasa, tapi saya percaya pasti aparat akan tindak tegas. Oke ya, kita memang harapkan seperti begitu ya. Karena kita belajar bahwa kita tetap mengasihi, maka bukti daripada kita mengasihi adalah ketika kita dijahatin, kita tidak langsung membalasnya dengan jahat ya kan, tetapi kita serahkan kepada penegak hukum ya, karena kita mengasihi mereka, jangan sampai hal yang sedemikian mereka ulang-ulang lagi untuk melakukannya, sehingga apa yang terjadi ya itu adalah tindakan atau perbuatan jahat dan itu adalah dosa ya kan. Nah, lalu berikutnya dari Enas 96 juga ya, Permadi ya masih belum ada tindakan dari kepolisian Bang sampai sekarang. Ya itu yang kita masih belum tahu ya. Tentunya kita akan tunggu bagaimana nanti perkembangan daripada berita ini teman-teman ya. Oke, nah memang inilah yang kita sayangkan sebenarnya teman-temannya, bahwa bagaimana terus terjadinya tindakan-tindakan yang seperti ini ya. Mereka selalu menganggap diri paling hebat, menganggap diri paling berkuasa, dan menganggap diri harus ya dan paling harus dihormati gitu loh. Ya sebenarnya ini adalah exit gitu ya, exit daripada ajaran-ajaran atau masukan-masukan yang mereka dapatkan selama ini, entah itu dari keluarga mereka, dari komunitas mereka, bahkan mungkin bisa jadi juga dari ajaran-ajaran agama mereka ya kan, karena setiap apa yang kita terima itu akan membuahkan hasil gitu loh ya. Kalau kita membiasakan anak-anak kita untuk belajar berdoa, maka nanti anak-anak kita juga akan menjadi anak-anak yang pastinya kelak akan menjadi orang yang suka berdoa ya kan. Tetapi kalau misalnya anak-anak kita biasakan mereka untuk memukulin temannya dan sebagainya, maka kita percaya juga nanti kelak mereka akan menjadi orang pemukul gitu loh ya. Jadi ya kita hanya bisa berdoa saja teman-temannya, dan tentunya kita harapkan di sini polisi harus tegas ya, agar jangan lagi terjadi hal-hal yang seperti ini ya. Itu yang kita harapkan, dan ini menjadi PR daripada Kapolri Pak Sigit Prabowo ya, karena kelihatannya sampai sekarang kok adem-adem aja gitu loh ya. Istilahnya tidak ada ketegasan dari Pak Kapolri gitu loh. Jadi yang kita harapkan segera Pak ya, ini adalah waktunya Bapak, jangan sampai Bapak hanya sebagai lambang saja sebagai Kapolri, tapi Bapak tidak bisa melakukan tugas-tugasnya ya, tentunya adalah untuk menegakkan hukum di negara kita ini. Teman-teman, mungkin itu aja dulu ya yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini, dan teman-teman juga silakan memberikan komentarnya ya terkait apa yang terjadi ini, tindakan-tindakan intoleransi yang memang masih terjadi sampai sekarang, apalagi di bulan Natal ini ya kan. Oke, selamat malam dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.